Hai semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, sebelum kita belajar mengenai fungsi, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini kita konteksnya pakai contoh himpunan A dan himpunan B seperti itu ya. Atau kata lainnya adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, di sini saya sudah berikan contoh. Misalkan di sini ada sebuah himpunan A, ada motor, sepeda, bajai, mobil, dan juga bus. Kemudian ada himpunan B. Di sini himpunan B-nya adalah roda 2, roda 3, roda 4, roda 6. Nah, kemudian di sini hubungan antara himpunan A dan himpunan B apa ini? Nah, hubungannya atau relasinya, nah ini relasinya adalah banyaknya roda. Nah, jadi kalau motor itu rodanya ada berapa? Ada 2. Nah, berarti dia ke roda 2 nih. Kemudian yang kedua, sepeda juga sama, rodanya 2. Bajai, rodanya 3. Kemudian mobil, rodanya 4. Dan juga bus, rodanya 6. Seperti itu. Ini adalah pengertian dari relasi. Jadi hubungannya seperti apa. Kemudian, yang kedua adalah fungsi. Fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota di A, di himpunan A, dengan tepat satu anggota di himpunan B. Nah, jadi maksudnya seperti apa yang ini yang fungsi? Yang fungsi itu maksudnya adalah dia memetakan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ini satu-satu ke sini, satu-satu ke sini, satu-satu ke sini, satu-satu ke sini. Jadi satu semuanya. Dan di sini tidak ada yang kosong. Nah, ini dinamakan dengan fungsi. Jadi, kalau fungsi itu yang himpunan pertama itu tidak boleh mendua, tidak boleh selingkuh ya. Nah, ini kan setia semua ya. Nah, ini setia. Jadi cuma satu pasangan saja. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian dari yang sudah kita pelajari tadi, untuk himpunan A-nya ini di sini, himpunan A dia adalah daerah asal atau kata lainnya adalah domain ini ya. Kemudian untuk himpunan B dia disebut dengan daerah kawan atau kodomain ini. Kemudian himpunan semua peta di B. Jadi hasilnya itu kan yang punya pasangan ini ya. Nah, ini keempat-empatnya dia adalah daerah hasil atau range seperti itu. Nah, selanjutnya nih cara menyatakan fungsi. Yang pertama, kita bisa menyatakan dengan diagram panah. Diagram panah itu yang seperti apa? Yang seperti tadi itu. Jadi dipanahkan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini kita lihat himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya ada 1, 4, 9, 16, 25. Kita perhatikan antara A dengan B di sini, dia relasinya apa? Nah, relasinya adalah akar dari. Kita perhatikan ya, kok bisa akar dari? Oke, 1 itu adalah akar dari 1. Betul tidak? Betul. Nah, jadi kita bisa pasangkan. Kemudian 2 akar dari 4. Betul ya? 3 akar dari 9. Nah, seperti ini. 4 akar dari 16. Nah, yang seperti ini karena dia yang himpunan A-nya memiliki tepat satu pasangan dinamakan dengan fungsi. Nah, kita lihat untuk daerah asalnya atau domain. Nah, ini adalah daerah asal. Itu 1, 2, 3, 4 dituliskan dengan tanda kurung kurawal dulu, kemudian baru himpunannya, angka-angkanya dipisahkan dengan koma ya. Kemudian selanjutnya untuk yang kodomain atau daerah kawan itu yang B. Itu ada 1, 4, 9, 16, 25. Jadi ini semua himpunannya. Itu adalah kodomain. Nah, kemudian yang range atau hasil itu adalah yang hasilnya saja. Yaitu 1, 4, 9, dan 16. Sekarang kita cari manakah yang merupakan fungsi. Nah, di sini sudah ada 4 relasi. Kemudian di sini ada pemisalan. Misal A itu adalah 1, 2, dan 3. Kemudian B-nya itu MNOP. Dan di sini sudah ada relasinya masing-masing. Menurut kalian, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Ini, oke. Himpunan A dan juga himpunan B, dia yang 1 dipetakan ke N, yang 2 dipetakan ke O. Tapi 3 ini tidak ada pemetaannya. Nah, karena 3 ini single, itu tidak boleh karena harus
dipetakan tepat satu. Kalau fungsi itu harus punya pasangan satu-satu, gitu ya. Berarti yang nomor 1 itu bukan merupakan fungsi. Oke, yang kedua, 1 itu pasangannya M, kemudian 2 itu pasangannya adalah N, kemudian yang 3 itu pasangannya O dan P. Nah, tapi dia mendua. Nah, dia punya 2 pasangan. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti ini bukan dinamakan dengan fungsi. Karena sesuai dengan definisi dari fungsi yang tadi, bahwa suatu fungsi harus dipetakan tepat satu ke himpunan yang lainnya. Seperti itu ya. Kita menuju ke relasi yang ketiga. Nah, yang ini. 1 dipetakan ke N, 2 dipetakan ke O, kemudian 3 dipetakan ke M. Jadi dia memiliki satu-satu pasangan. Jadi yang ketiga ini dinamakan dengan sebuah fungsi. Oke, lanjut untuk yang keempat. Apakah ini merupakan sebuah fungsi? Kita lihat 1 itu ke N, 2 itu ke O, 3 itu ke O. Nah, kita lihat karena yang himpunan A-nya itu memiliki tepat 1, walaupun yang di B-nya ini ternyata dia bercabang, nggak apa-apa. Ini juga dinamakan dengan fungsi. Yang penting itu adalah himpunan A-nya dipetakan tepat 1 ke B. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, cara menyatakan fungsi yang kedua, kita bisa menyatakan dengan himpunan pasangan terurut. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah fungsi dari 2 bilangan real X dan Y adalah suatu himpunan. Kita bisa tuliskan dengan X, Y. Dengan X merupakan daerah asal atau domainnya yang muncul paling banyak 1 kali dalam setiap pemetaan, dan setiap X harus mempunyai pasangan di daerah kodomainnya. Nah, contohnya nih, diketahui himpunan pasangan terurut 1,4, 3,6, 5,8, 7,10. Nah, dari definisi yang tadi, bahwa yang pertama, yang depan itu adalah daerah asal atau domain, yang belakang adalah daerah kawan atau kodomain. Begitu dan seterusnya. Nah, kita bisa tuliskan untuk daerah asal itu yang depan-depan semua ya, 1, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk daerah kawan itu yang belakang 4, 6, 5, 10. Dan untuk daerah hasil atau range-nya, berarti dia hasilnya, berarti yang belakang 4, 6, 8, 10. Nah, sekarang kita perhatikan manakah yang merupakan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, misalkan nih ada sebuah himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B JKL MNO. Nah, dari keempat ini kita amati manakah yang merupakan sebuah fungsi. Nah, tadi fungsi itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat 1 di himpunan B, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama, yang ini 1J, 1K, 2L, 3M, 4N. Nah, kita lihat untuk yang ini sudah kita tuliskan 1, yang belakangnya kok 1 lagi. Padahal untuk yang A ini yang depan dia merupakan daerah domain. Nah, sedangkan domain atau himpunan A-nya itu tidak boleh mendua. Nah, karena di sini ada 2, maka di sini dia bukan merupakan fungsi. Kemudian yang kedua, yang ini ya, 1J, 2K, 3L. Oke, kita lihat. 1 pasangannya dengan J, kemudian 2 pasangannya dengan K, 3 pasangannya dengan L. Kemudian di sini ada 4. Nah, karena di sini 4 tidak ada pasangannya, iya 4 ya, 4 kan harusnya ada 4. Nah, karena 4 tidak ada pasangannya, maka di sini juga bukan merupakan sebuah fungsi. Oke, lanjut untuk yang ini, 1J, 2K, 3L, 4M. Nah, karena di sini himpunan A-nya punya pasangan semua, maka di sini disebut dengan fungsi. Oke, next untuk yang terakhir 1K, 2K, 3L, 4M. Nah, karena di sini yang himpunan domainnya dia punya pasangan semua, walaupun yang belakangnya itu dia sama, nggak apa-apa, maka dia juga dinamakan dengan sebuah fungsi. Cara menyatakan fungsi, kita bisa gunakan dengan grafik fungsi. Nah, perhatikan 2 grafik ini. Nah, menurut kalian manakah yang merupakan sebuah grafik fungsi? Nah, ingat, untuk pengertian dari fungsi yang tadi, bahwa suatu fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat 1 anggota di B. Nah,
Berarti kalau di sini anggota A-nya itu adalah X, himpunan A-nya itu adalah X, kemudian himpunan Y-nya itu adalah Y. Kemudian kita perhatikan, ketika kita ambil satu titik X di sini, terserah dimanapun, oke, saya ambil di sini ya, maka dia berpasangan dengan titik Y yang mana? Oke, kita lihat, oh ternyata dia berpasangan dengan titik Y di sini. Nah, karena di sini X, Y tepat satu, punya pasangan ya dia ya, maka di yang ini, grafik ini merupakan sebuah fungsi. Oke, lanjut kita lihat untuk grafik yang kedua. Nah, jika yang di sini, misalkan kita ambil salah satu titik X dimanapun terserah, nah misalkan di sini, maka titik Y-nya di mana? Maka titik Y-nya kita arahkan. Nah, ternyata di sini titik Y-nya ada dua, di atas dan juga di bawah. Nah, jika seperti ini berarti kan dia pasangannya 2. Nah, kalau misalkan pasangannya 2 kan tidak boleh. Berarti yang grafik kedua dia bukan merupakan sebuah fungsi. Seperti itu ya, mudah bukan? Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai fungsi ya. Tetap semangat semuanya.